Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-94 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Hari Akik sebagai Empu Hanggareksa, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Eli Ermawati sebagai Mesin, Neni Haryoko sebagai Nyi Pamungsu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Matahari telah agak tinggi. Angin yang lembut bertiup dari celah lereng Anjasmara. Dan angin itu terus meluncur turun, menyapu lembah, membelai pohon-pohon yang tumbuh di sekitar lembah-lembah di bawahnya. Arya Kamandanu masih duduk terguncang-guncang di atas punggung kudanya. Pakaiannya yang lusuh berkibar-kibar tertiup angin. Dan setelah melewati gundukan bukit yang banyak ditumbuhi pohon-pohon talas liar, kuda yang ditunggangi Arya Kamandanu pun tiba di halaman bangunan tua. Bangunan tua ini sepi sekali. Tak kudengar ada desah nafas manusia di sini. Kalau begitu, Mesin pasti tidak kemari. Lalu, kemana dia? Oh, hatiku sedih begitu melihat bangunan tua ini. Batu-batu yang tersusun dan berlumut, sepertinya melambangkan bangunan kehidupan manusia yang diselimuti rahasia keabadian. Sesaat lamanya Arya Kamandanu duduk di atas punggung kudanya, menatap bangunan tua yang sama sekali belum menampakkan perubahan apa-apa. Masih seperti beberapa waktu yang lalu ketika ditinggalkannya bersama Mesin. Arya Kamandanu lalu melompat dari atas punggung kudanya. Hatinya terasa kosong
ketika melangkah menghampiri bangunan tua yang tegak perkasa, berdiri dengan wajah tuanya yang dingin di hadapannya. Kini Arya Kamandanu sudah berada dalam ruangan bangunan tua. Dinding-dinding batu masih seperti ketika ditinggalkannya, tua dan berlumut, tapi sepertinya tak akan mengalami perubahan oleh gejolak sepanjang zaman. Potongan-potongan kayu bakar berserak di depan tangga dengan setumpuk abu di sekitarnya. Disitulah dulu dia biasa duduk sepanjang malam, membakar daging kelinci atau babi hutan. Sementara Meisin dengan tabah dan tekun merawat Pendekar Lo, almarhum suaminya yang terluka di ruangan sebelah. Meisin. Mengapa wanita asing itu begitu berkesan dalam hatiku? Wajahnya, senyumnya yang tak lepas dari rintihan penderitaan, sepertinya sudah terpatri dalam benakku untuk selamanya. Aku menyesal sekali. Mengapa dia sampai pergi meninggalkan Kurawan? Kemana dia pergi? Di mana sekarang dia berada? Aku merasa berdosa. Sangat berdosa. Arya Kamandanu, karena tidak tahan mengenang apa yang pernah terjadi dalam bangunan tua, akhirnya melangkah perlahan ke halaman samping. Dan sebentar kemudian, dia sudah duduk bersila di depan sebuah makam yang mulai ditumbuhi pohon-pohon ilalang. Sambil mencabut pohon-pohon ilalang itu, Arya Kamandanu mendesah pelan dalam hatinya. Pendekar Lo. Maafkan aku, Pendekar Lo. Aku telah lalai menjaga Meisin. Aku telah alpa. Dan sekarang istrimu itu pergi entah kemana. Maafkan aku. Aku menyesal sekali. Aku merasa sangat berdosa. Kau mau memaafkan aku, Pendekar Lo? Jawablah pertanyaanku ini, Pendekar Lo. Kau mau memaafkan aku, bukan? Mengapa kau diam saja? Pendekar Lo. Pendekar Lo. Mengapa kau membisu tidak mau menjawab pertanyaanku? Iya. Kau memang tidak akan pernah menjawab. Karena kau sudah tiada lagi. Yang tinggal cuma tulang-tulang yang semakin membusuk. Dan akhirnya sirna, melebur, menjadi satu dengan tanah. Tapi setidak-tidaknya, kalau kau sekarang ini tinggal di suatu alam lain, entah di mana letaknya, kau pasti mendengar kata-kataku ini. Pendekar Lo, aku berjanji akan menebus kealpanku ini. Aku yang akan bertanggung jawab atas hilangnya Meisin. Aku berjanji akan mencarinya sampai kapan, sampai aku menemukannya. Nah, tenanglah kau di alammu yang kekal dan abadi, Pendekar Lo. Jangan lagi kau mengkhawatirkan istrimu. Selesai mengucapkan kata-katanya dalam hati, Arya Kamandanu bangkit dan melangkah perlahan menuju kudanya yang ditambatkan di bawah pohon di halaman depan bangunan tua. Dan setelah menatap beberapa saat lamanya ke arah bangunan tua, Arya Kamandanu menyentakkan tali kekang kudanya. Hea, hea, hea.
Arya Kamandanu terus memacu kudanya. Menjelang tengah hari dia sudah kembali berada di tepian desa Kurawan. Mendadak dia melihat Nyi Rongkot, pembantunya yang setia, bergegas berjalan entah mau kemana. Bi Rongkot? Bibi mau kemana? Angger Kamandanu. Ger, kasihan ayahandamu, Ger. Ada apa dengan ayahanda, Bi? Beliau sakit. Sudah sejak kemarin sore, beliau terus terbaring di ruangan tidurnya. Cepat, Ger, pulanglah. Kasihan ayahanda. Beliau selalu menanyakan Angger Kamandanu. Kemana saja Angger selama ini? Pakaian Angger lusuh sekali, dan Angger nampak lelah. Aku mencari mesin, Bi. Oh, bagaimana hasilnya, Angger? Entahlah. Aku masih terus mencarinya. Dan aku belum menemukan jejaknya sama sekali. Sebaiknya Angger pulang dulu. Temui ayahanda dulu. Bibi mau kemana? Bibi mau ke warung obat. Bibi mau mencarikan obat ramuan daun-daunan untuk ayahanda. Baiklah. Aku pulang dulu, Bi. Iya, Angger. Sebaiknya begitu. Pulanglah, Angger. Nanti Bibi akan menyusul setelah mendapatkan obat. Oh, Angger Kamandanu. Kasihan sekali Angger Kamandanu. Agaknya Nona Mesin telah menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam diri Angger Kamandanu. Nyi, kaukah itu Nyi Rongkot? Sudah aku katakan, Nyi. Kau tidak usah repot-repot mencari obat untukku. Kau tahu bahwa aku ini orang yang tidak suka minum obat. Lagi pula, mengapa sakitku harus diobati, Nyi? Sudah kadaluarsa, Nyi. Sudah terlambat. Ya, biar saja aku mati, Nyi. Untuk apa aku hidup? Kalau hanya untuk melihat dan mendengar gamelan yang cemplang. Ayah. Oh, kau Le. Aku kira Nyi Rongkot yang membuka pintu itu tadi. Rupanya kau. Mengapa kau pulang, Kamandanu? Maafkan saya, Ayah. Maafkan lagi. Maafkan saya lagi. Itu saja yang kau ucapkan setelah merasa bahwa dirimu bersalah, Kamandanu. Tapi saya memang harus minta maaf pada Ayah. Saya menyesal sekali. Saya telah terburu nafsu. Sudahlah. Sikapmu itu makin lama makin tidak bermutu. Sudahlah, lupakan saja semuanya. Kau sudah tahu bahwa aku sakit. Tahu, Ayah. Saya mendengar dari Bi Rongkot. Itulah sebabnya saya segera kembali. Ya. Kalau kau tidak ketemu Nyi Rongkot dan mendengar bahwa aku sakit, tentunya kau belum juga mau kembali. Apa begitu? Sudahlah. Kau tidak perlu menjawabnya. Sekarang, coba tolong bangunkan aku dan papa aku ke meja itu, Le. Aku ingin bicara denganmu. Apakah tidak lebih baik Ayah bicara dari atas pembaringan saja? Biarlah saya mendengarkan di sini. Tidak. Kita duduk secara baik-baik. Dan kita akan bicara secara baik-baik pula. Ayo,
bangunkan aku dan papa aku ke meja itu, Leh. Baik, Ayah. Coba, tolong tuangkan air putih untukku. Ini cangkirnya. Baik, Ayah. Ini, Ayah. Iya, ya. Bagaimana kemauanmu, Kamandanu? Maksud Ayah? Maksudku tentang wanita itu, si Mesin. Saya belum berhasil menemukannya kembali. Apa kau ini benar-benar mencintainya? Iya, saya mencintainya, Ayah. Leh, apa kau sudah berpikir panjang? Kau tahu, perkawinan itu adalah salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Karena itu, seseorang harus berpikir masak-masak sebelum menentukan siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya. Orang itu kalau bisa harus sepadan, sederajat, dan mempunyai watak yang terpuji. Di samping mempunyai penampilan yang tidak mengecewakan. Akan halnya Mesin. Tentu saja dia itu memiliki kekurangan-kekurangan. Pertama, dia seorang janda. Kedua, dia wanita asing. Dan lalu yang ketiga, dia itu bukan golongan warna atau kasta, seperti yang diajarkan dalam kitab Catur Asrama. Saya sudah memikirkannya masak-masak, Ayah. Dan pada akhirnya, saya tetap memutuskan bahwa hanya dialah wanita yang saya cintai. Tapi, apakah kau sanggup memikul segala akibatnya, Le? Saya sanggup, Ayah. Baiklah. Kalau kau memang sudah mantap, aku tidak bisa berbuat lain kecuali memberi kebebasan padamu. Terima kasih, Ayah. Nah, sekarang kau harus mencarinya. Baik, Ayah. Saya akan berusaha menemukannya. Dan saya akan membawanya kembali ke rumah ini. Matahari pagi keluar dari kandangnya. Sinarnya mengusir embun pagi yang dingin. Bunga-bunga merekah tengadah ke angkasa raya. Pucuk-pucuk daun tersipu dicumbu silirnya angin. Lihatlah, sungai Kapulungan yang tenang. Dia mengalir membelah kaki gunung Welirang. Di bawahnya 1000 dongeng yang tak pernah usang. Dan dituturkannya sambil menempuh perjalanan panjang. Nah, bagaimana pendapatmu dengan syairku ini? Perasaan Tuan Dwi Pangga sungguh halus. Tuan dapat menceritakan keindahan alam dengan sederhana, tanpa rangkaian kata yang muluk-muluk, tapi cukup mempesona. Kau terlalu memuji aku, Mesin. Sepertinya saya tidak merasa memuji siapa-siapa. Saya mengatakan apa adanya. Tapi syair seperti itu tidak sesuai untuk diri saya. Syair itu bercerita tentang keindahan alam dan tidak menyinggung peranan manusia di dalamnya. Apakah kau tidak menyukai keindahan alam? Saya suka juga. Tapi saya lebih menyukai syair tentang manusia. Alam yang indah seringkali dapat menghibur hati yang sedang gundah. Tuan benar. Saya setuju. Nah, kalau begitu, marilah kita keluar dari ruangan yang sempit ini dan berjalan-jalan. Bagaimana? Sebenarnya, saya lebih senang tinggal di ruangan ini. Tidak ada yang bisa kau nikmati dalam ruangan ini. Marilah, mumpung hari belum terlalu panas. Apakah tempatnya jauh dari sini? Tidak seberapa jauh. Baiklah, tapi saya tidak bisa pergi terlalu lama.
Arya Dwi Pangga keluar dari ruangan dan terus berjalan mengiringi Meisin yang berjalan di depannya. Mereka terus melangkah menyusuri tegalan yang penuh ditumbuhi tanaman ketela pohon dan kunyit. Mereka sama sekali tidak merasa bahwa langkah-langkahnya diikuti orang lain. Tuhan bohong. Tuhan berkata bahwa tempatnya tidak terlalu jauh. Apakah kau merasa lelah? Tidak, tapi saya enggan berjalan jauh. Barangkali keadaan tubuh saya belum pulih sama sekali. Sebentar lagi kita akan sampai, Meisin. Kita tinggal menyeberangi rumpun belukar di depan itu, lalu naik ke atas tebing sana. Sungai itu akan nampak jauh lebih indah jika dilihat dari atas tebing yang tinggi. Ayolah. Atau kau ingin kugendong? Jangan. Saya masih kuat berjalan sendiri. Atau mari kupapah tanganmu. Jangan, Tuan. Tidak usah. Saya bisa berjalan sendiri. Mari, kita teruskan lagi. Bukankah sudah dekat? Sebentar. Ada apa? Sepertinya ada yang mengikuti langkah-langkah kita. Oh, tapi aku tidak mendengar apa-apa. Dia mengikuti dari jarak yang agak jauh. Wah, mungkin seekor babi hutan atau anjing liar. Coba, akan kulempar dengan batu ini. Tidak ada apa-apa. Mungkin binatang yang berkeliaran mencari makan di sekitar tempat ini, Meisin. Sudahlah, biarkan saja dia. Mari, kita jalan lagi. Apa yang dikatakan Arya Dwi Pangga ternyata keliru. Memang benar, ada yang mengikuti langkah-langkah mereka. Orang itu menyembulkan wajahnya dari balik semak belukar ketika Arya Dwi Pangga dan Meisin meneruskan perjalanannya. Mau dibawa kemana Nona Meisin itu? Dasar laki-laki buaya. Tentu Nona Meisin akan dibawa ke tempat yang sunyi. Lalu di tempat sunyi itu akan dirayunya habis-habisan. Agaknya mereka menuju ke arah tebing sungai yang di atas sana. Baiklah, akan kuikuti mereka. Kasihan Nona Meisin kalau harus menjadi korban bujuk rayuan laki-laki tak bertanggung jawab. Orang itu yang ternyata adalah Nyi Pamungsu terus melangkah mengikuti Arya Dwi Pangga dan Meisin dari jarak jauh. Dia sama sekali tidak merasa bahwa ada orang lain yang juga sedang mengintai dan terus mengawasinya. Ternyata benar. Mereka pergi ke atas tebing sungai di atas sana. Apa yang harus kulakukan? Menunggu di sini atau langsung menyusul mereka? Nyi Pamungsu masih menimbang-nimbang apa yang hendak dilakukan ketika mendadak mulutnya dibekap orang dari belakang. Nyi Pamungsu sangat terkejut. Jantungnya seperti berhenti berdenyut. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun tenaganya sudah dikerahkan untuk melepaskan dirinya dari bekapan orang itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri Nyi Pamungsu? Dan apa yang akan dilakukan Arya Dwi Pangga di atas tebing sana? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.